Karies gigi ini merupakan penyakit umum yang paling banyak terjadi pada manusia. Dengan menyikat gigi bisa mengurangi kos untuk harus ke dokter gigi karena pencegahan paling utamanya itu di sikat gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pirngadi, saya Dr. Gigi Hilma Fitria Zulfanur SPGK. Saya bertugas di Poliklinik Gigi Spesialis Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan. Kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi seputar gigi berlubang dan pencegahannya. Gigi berlubang sering kita kenal juga sebagai karies gigi atau juga disebut tooth decay. Merupakan satu kejadian atau penyakit pada gigi, pada permukaan gigi yang disebabkan oleh bakteri. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab atau proses untuk terjadinya karies. Biasanya terlibat 4 hal utama, yaitu bakteri, yang kedua diet atau makanan, yang ketiga waktu, dan keempat host atau tuan rumah. Dari mengetahui 4 penyebab ini, maka nanti kita bisa untuk mengadakan pencegahan terhadap karies gigi. Apa aja sih yang 4 itu? Kalau untuk yang bakteri, ada beberapa bakteri yang berperan penting di dalam karies, tapi yang sering sekali dianggap sebagai penjahatnya, ya bakteri yang paling jahat itu adalah Streptococcus mutans. Jadi itu adalah bakteri yang paling berperan penting dalam terjadinya karies gigi. Yang kedua adalah diet. Diet di sini yang dimaksud adalah karbohidrat atau makanan yang kita makan dan tertinggal di dalam gigi kita. Lalu yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu di sini adalah bahwa untuk bisa berproses menjadi karies gigi itu dibutuhkan waktu sekitar 6 jaman untuk berinteraksinya antara bakteri dan sisa makanan untuk menjadikan gigi itu berlubang. Dan yang keempat adalah kondisi host. Host itu tuan rumah atau kondisi mulutnya sendiri. Nah, itu dipengaruhi dengan bentuk gigi, ya, penyakit sistemiknya yang itu bisa mempengaruhi masalah kualitas air ludahnya yang juga merupakan self cleansing di dalam mulut. Karies gigi ini merupakan penyakit umum yang paling banyak terjadi pada manusia. Prevalensinya tinggi. Kenapa? Karena dari satu orang individu itu setidaknya mempunyai 24 sampai 32 gigi yang bisa menjadi korban terjadinya karies gitu. Itu dimulai dari gigi susu sampai dewasa. Untuk gigi susu itu sebenarnya ada dokter spesialisnya khusus yang untuk menangani karies pada gigi anak-anak, yaitu dokter gigi spesialis kesehatan gigi anak. Kalau untuk yang dewasa itu seperti saya, konservasi gigi. Untuk yang gigi anak-anak, gigi desidui, itu sebenarnya cukup dengan melatih anak-anak rajin menyikat gigi. Cukup dengan menyikat gigi bisa mengurangi kos untuk harus ke dokter gigi karena pencegahan paling utamanya itu di sikat gigi. Sikat gigi itu mencakup cara dan waktunya. Tapi saya akan lebih berbicara untuk karies yang terjadi pada orang dewasa. Pada orang dewasa seperti yang tadi saya ceritakan bahwa ada 4 faktor utama untuk terjadinya karies gigi. Di dalam mulut kita ini memang ada bakteri, ada yang disebut dengan flora normal. Jadi ada jenis Streptococcus, ada Staphylococcus gitu kan. Cuman dia harus dalam jumlah yang normal. Kalau dia jumlahnya tidak normal, dia menjadi penyakit. Kenapa bisa jumlah bakteri ini lebih daripada normal? Itu bisa karena dia dikasih makanan. Nah, itulah tadi faktor kedua, diet. Faktor makanan yang dia tidak suka sama bakteri ini adalah jenis-jenis karbohidrat yang sifatnya manis dan berjekat. Nah, jadi kerjasama antara bakteri dan sisa makanan ini menjadi satu lapisan bubur, kita sebut biofilm atau paling dikenal tuh sebagai plak gigi. Nah, plak gigi ini kalau baru kita ke arah time, waktu. Nah, kalau misalnya plak gigi hanya bersekitar 6 jam di dalam mulut, langsung kita bersihkan, dia tidak menjadi ancaman untuk gigi kita. Biofilm ini segera dihilangkan, tidak akan menjadi ancaman. Tapi kalau kita biarkan, kita tidak sikat gigi, waktunya lebih daripada 6 jaman, maka interaksi dari bakteri dan sisa makanan ini itu akan menghasilkan asam. Nah, asam ini yang jahat yang akan mengakibatkan perlobangan pada gigi. Jadi bagaimana pembersihan gigi bisa baik itu juga berpengaruh kepada kondisi hostnya sebagai faktor yang keempat. Jadi kalau misalnya orangnya yang punya giginya berlapis, berjejal, pasti dia memiliki kesulitan untuk menyikat gigi dibandingkan orang yang giginya rata. Atau misalnya ada penyakit sistemik, ya seperti biasanya orang yang
penyakit diabetes mellitus, itu biasanya kondisi air ludah ya, salivanya itu berbeda sama orang yang sehat gitu. Ataupun jenis makanan, jenis minuman yang dia makan, yang dia minum, itu berpengaruh juga di kualitas air ludahnya. Stres begitu juga ya. Cukup dengan kita mengetahui apa penyebabnya, kita bisa melakukan pencegahan karena dari perawatan yang paling penting adalah pencegahan. Demikian informasi dan edukasi dari saya. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di konten YouTube-nya Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi. Nantikan saya di part kedua tentang perawatan dari gigi beruang. Terima kasih.